kedatangan pemain-pemain naturalisasi akan semakin mempersempit peluang pemain lokal untuk masuk timnas. Itu wajar ya waktu dulu terlalu Inggris. Misteri di dunia itu selain kematian dan jodoh dari jadwal Liga 1. Setelah dicurangi oleh wasit Ahmed Alkaf, kini timnas Indonesia mendapatkan kabar baik, yaitu kedatangan Kevin Dix. Tapi pada sisi lainnya, apakah kedatangan pemain-pemain naturalisasi akan semakin mempersempit peluang pemain lokal untuk masuk timnas? Kita akan bahas topik berikut bersama saya Johan, Koplo, dan Ikin di podcast Anagawa. Direktur. Untuk pertanyaan pertama kita akan bahas si pemain baru. Ini, gimana lu ngelihat Kevin Dix dan siapa dia? Lu nanya ke siapa? Lu berdua dong. Ikin nanya Kin. Kevin Dix itu siapa Kin? Coba jelasin Kin. Kevin Dix seorang sepak bola gitu. Iya. Iyalah. Iyalah masuk main basket. Iya, akhir pekan lalu kalau nggak salah ya. Akhir pekan lalu untuk PSSI Pak Erik posting apa di IG-nya, kalau kata Johan apa Jo? Mengalahin Fabrizio Romano. Kata Arif. Jadi kalau udah salaman dengan Erick Thohir itu here we go gitu ya. Ya. Jadi hari akhir pekan lah, hari Sabtu kalau nggak salah, Pak Erik nge-posting foto dia sama Kevin Dix salaman, dan di situ dituliskan juga di IG Pak Erik tuh kalau selamat bergabung dengan Indonesia, artinya Kevin Dix akan segera menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix ini merupakan pemain yang emang dari dulu diidam-idamkan Sintayong lah. Saat Sintayong pertama kali ke timnas itu ada lagi ramai juga tuh dibahas, ada empat pemain yang dari awal tuh dipengen Sintayong, dan sekarang semuanya udah ada. Kevin Dix, Messi Rogers, Jordi Amat, sama gue lupa tuh udah di X sekali gitu. Pokoknya ada 4 lah, udah lengkap dan semuanya pemain bertahan. Ya Kevin Dix ini seperti yang mungkin udah pada tahu juga. Pemain tim mana sih? Dia main di Liga Denmark, FC Copenhagen kan. Beberapa musim lalu pernah lawan MU kan. Oh itu yang lu highlight sih. Loh, MU gak kan. Yang pemain 2 back timnas Indonesia pernah menghadapi Manchester United, pernah bikin MU mati kutu gitu. Jadi sampai dia main di Copenhagen, pernah main juga di lumayan sering main di UCL ya, Copenhagen kan langganan lah UCL ya, lumayan lah untuk nambah kekuatan lini belakang timnas kita ya, dengan pemain berpengalaman sekaliber si Kevin Dix ini, nyusul sebelumnya kan Jayces, Messi Rogers. Tapi apakah kedatangan Kevin Dix ini benar-benar yang dibutuhin, karena kan isunya itu sebenarnya di lini depan. Nah, apakah Kevin Dix ini pemain yang tepat, dan lu ngeliatnya gimana kalau dia dibandingin sama pemain-pemain yang udah ada? Kalau tepat sih tepat ya, karena udah diidam-idamkan Sintayong. Kalau nggak salah statistiknya di Transfermarkt itu 17 kali penampilan di UCL ya. Bahkan musim lalu itu dia ngebawa Copenhagen ke babak 16 besar kalau nggak salah ya. Nah terus dan lagi-lagi nyingkirin MU ya kan. Terus di lini belakang memang Sintayong ini pakemnya kayaknya menggunakan 3 back untuk menyerang dan 5 back untuk bertahan kan. Wing-wingnya diturun ketika bertahan, dan 3 back yang sejajar ini cukup bagus kalau misalnya ada Kevin Dix ya kan. Ada Messi Rogers, Jayces dan Kevin Dix. Tapi bukan mengesampingkan pemain lain ya. Di samping pemain lain juga masih ada yang berkualitas. Justru itu lahir dari didikan lokal tersendiri, yaitu Rizky Ridho. Berarti ya buat persaingan bagus ya kalau Kevin Dix. Betul. Ya buat nambah opsi lah Kak. Sebenarnya kalau naturalisasi itu kan nggak kayak kita beli transfer pemain, ini kita pengen siapa itu kan tergantung kita ngelihat juga ada pada siapa pemain yang mau apa enggak. Kan ya kayak tadi Ikin bilang, berarti Kevin Dix sudah lumayan lama nih kira-kira. Ya kan dulu sempat dia Kevin Dix sama Messi Rogers tuh sempat belum ambil keputusan ya.
Kalau nggak salah tuh si Kevin Dix sama Messi Hilgers belum ada restu dari orang tuanya waktu itu ketika PSSI zaman sebelum Pak Erik ya. Mungkin ini juga mereka melihat wah masih ada peluang kali ini buat timnas Belanda mungkin. Nah kalau kedatangan Kevin Dix ini apakah akan serta-merta mendepak pemain lokal khususnya di lini belakang udah banyak banget nih. Mendepak ini bukan yang udah ada ya, misalnya yang main di liga lokal akan sulit dipanggil timnas. Gimana? Mungkin. Kayaknya sih Sintayong juga tetap kasih kesempatan ya buat pemain-pemain katakanlah pemain lokal yang main di Liga 1 ya. Buktinya nama-nama kayak Rizky Ridho masih dipanggil, Bayu Prastio dari Maluku United juga masih dapat panggilan gitu. Ya gimana ya kalau kita bilang sih secara hak ya mereka pun pemain-pemain keturunan ini punya hak ya, maksudnya dia punya hak juga untuk memperkuat timnas Indonesia, terlepas dari itu pro kontra ya, terlepas dari itu ada yang setuju atau ada yang enggak. Tapi kalau kita bicara hak ya dia punya hak yang sama juga itu karena dia punya darah Indonesia, mau baik dari orang tuanya langsung atau dari kakek neneknya. Jadi ya pemain yang ada di Liga 1, pemain lokal kita ya harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dia bisa bersaing gitu. Meskipun kan banyak yang bilang bagaimana bersaing, orang dari rootsnya aja udah beda gitu kan. Misalnya pemain-pemain Eropa tuh udah dari kecil udah dapat tekniknya beda, teknik segala macam udah beda ya. Gitu. Ya itu gimana ya? Kurikulumnya kali ya. Ya itu jadi PR PSSI juga berarti kan itu untuk memperbaiki rootsnya, kurikulum segala macam pembinaan usia dini di sepak bola Indonesia gitu. Tapi kalau bicara salah ya nggak ada salah gitu. Kemarin lu kan yang episode kemarin lu sempetin nih mengidolakan Rizky Ridho. Nah lu rela gak nih kalau ada Kevin Dix Rizky Ridho geser dari starting. Loh itu kan keputusan pelatih. Yang DPR. Kemarin gue mendapatkan Rizky Ridho itu soal dia disuruh netizen abroad. Ya. Kalau iya, beda konteks. Kalau ini kan kalau soal menggeser Rizky Ridho ya itu Rizky Ridho harus bisa meningkatkan kemampuannya dia lah, bahwa dia bisa bersaing dengan Gitses, dengan Messi Hilgers, sama berarti pandangannya kayak ini dengan siapa namanya satu lagi tadi Kevin Dix. Kevin Dix karena waktu pas ketemu Pak Erik dia ngebahas Rizky Ridho secara detail, jadi dia menurut dia Rizky Ridho nih harus main di luar negeri. Tapi gini, apakah satu-satunya cara supaya pemain lokal naik tingkat itu dengan luar negeri? Contoh, Arhan luar negeri main kagak, malah diterpa gosip mulu. Nah itu gimana? Itu kan problematika, apakah pintar-pintar milih tim luarnya itu gimana, Flo? Yang tadi gue nambahin dikit yang belum terjawab soal pemain lokal, yang pasti ada pemain-pemain yang bakal tersingkir dari skuad timnas dengan kedatangan Kevin Dix gitu kan. Ya tapi ya itulah kompetisi ya, harus bisa bersaing dengan pemain Eropa lah yang berkarir di Eropa kayak gitu kan. Ya kita ambil contoh ya Rizky Ridho itu patut diacungi jempol, dia bisa bersaing, bisa masuk starting ya kan ya gitu kan. Jadi ya jangan berkecil hati kedatangan pemain keturunan, tapi buat motivasi lah gitu. Nah kalau misalnya tadi kayak harus keluar negeri ya lihat dulu klubnya sih, maksudnya ini memang dia bisa ada jam terbang untuk bermain apa enggak kayak gitu kan. Kayak Arhan kan akhirnya cuma buat promosi doang ya kan. Kalau gitu dia lebih baik kayak ke Thailand ya kan, maksudnya kayak Asnawi gitu ke Port kayak gitu kan, lebih bisa ada jam terbangnya, kesempatan mainnya kayak gitu sih. Tapi misalnya kalau itu ada yang bilang juga ya kalau ke Thailand mah nggak usah lah, kalau levelnya beda-beda tipisnya sama kita. Wah jangan lah bro kayak gitu. Thailand itu kompetisi 5 ASEAN ya di Asia. Jadi pendapatnya berbeda nih. Enggak, kalau tuh soal pemilihan klub lah, pemilihan klub luar. Ya, pemilihan klub luar. Liga Thailand, bahkan Liga Malaysia pun kan
meskipun apa namanya ya bisa dibilang di sana cuma JDT gitu kan yang Ya. dominan gitu, tapi seenggaknya kan iklim kompetisinya lah, maksudnya apa di sana penjadwalan rapi, meskipun Liga Indonesia udah mulai ya pelan-pelan apa namanya itu mulai musim ini jadwal rapi belum jelas, gak ada apa namanya itu nggak ada ketidakpastian itulah. Kalau musim-musim sebelumnya kan kita salah satu misteri di dunia itu selain selain kematian dan jodoh dari jadwal Liga 1 kan itu netizen kayak gitu kan, tiga apa namanya yang misteri itu selain jodoh sama kematian di Indonesia nambah satu jadwal kompetisi gitu. Cuman sejak 2 musim terakhir mungkin jadwal lebih pasti lah gitu, dan tinggal apa namanya perbaikin ya sistem wasit segala macam kan, pembinaan usia dininya, dan ya masuknya VAR segala macam kan udah mulai salah satu upaya perbaikan lah gitu. Jadi apa namanya ya mudah-mudahan bisa segera mengejar ketertinggalan. Jangan mengejar ketertinggalan, Apa? mengejar kemenangan. Mengejar. Kalau ketertinggalan kita kapan ketertinggalan kita kejar-kejar. Ini Ya mengejar kemenangan. kalau misalnya apa? Berarti sekarang kan ini gue ngomong formasi back tengah aja ya. Back tengah itu kan yang lokalnya siapa aja? Rido, Wahyu Pras. Udah. Udah. Nah, berarti kalau misalnya Kevin Dick masuk, ini yang ke Depok siapa kira-kira nih? Dua ini. Kayaknya masih bisa jadi dua-duanya masih dipasang bisa ada masih. juga. Pasti yang bisa jadi itu dua-duanya dipasang, malah yang kebuang itu Tengah pemain-pemain tengah atau depan. Mungkin atau backnya kayak sayap-sayap Sayap. Ya, kalau Arhan ya bisa ada Patinama sama Verdong itu udah, maksud gue udah pas lah 3. Kanan Sandy Walsh, Asnawi, ya kan. Wahyu Pras, Rizky Ridho juga bisa taruh kanan ya kan. Ya, Wahyu Pras tengah. Wahyu Pras waktu lawan Australia dipasang ke kanan ya, kalau nggak salah ya. Agak sebelah kan gantiin Sandi kan ya, kalau nggak salah. Nah kalau misalnya sayap, Legi, Witan, Eliano bisa jadi backup Sandy Walsh juga. Jadi ya masih bisa kepake. Di awal kan Paling bagus depan itu, ya. maksudnya daripada kekurangan pemain lebih kelebihan Iya. pemain kan. biar pelatih yang pusing. Biar pelatih yang pusing, kita mah nggak usah ikutan pusing itu. Kan juga ada pemain yang di Sintayong mah backlist ya kan sama Iya. Sintayong. gaji gede, masa pusingnya harus kita ikut juga mikirin pusingnya dia. Emang gajinya berapa sih? Oh nggak tahu. Tapi nextnya kan akan sepertinya ya, gue lihat-lihat akan ada lagi nih pemain-pemain yang akan datang. Kalian punya info-info gak siapa? Bikin tuh infonya. Terus liweran ya, maksudnya ada juga kan sempat bilang ada kiper kan, meskipun belum tahu tuh siapa maksudnya. Emil. Kan. Nah itu tahu juga tuh. Emil udah salaman tapi nggak Tapi Emil jadi. wajar ya waktu dulu nolak Indonesia. Kenapa? Kan dulu Indonesia masih begitu, terus dia masih ada peluang kayak gak sih? Ya sekarang gini ya, kalau menurut gua ada besar pengaruh Erick Thohir sih di tubuh pemain-pemain keturunan mau bela Indonesia kan. Erick Thohir mantan presiden Inter Milan ya kan, dan juga mereka juga ngeliat CV-nya siapa nih pelatihnya ya kan, Sintayong Piala Dunia kayak gitu kan, itu juga ada pengaruh sih. Semakin tadi kiper Terus kalau penyerang kan belum ada nama baru ya, masih seputaran Boleh. si siapa namanya itu Mauro Gil Zalzra sama oleh Romuni itu kan. Cuman sampai sekarang belum ada tindak lain, maksudnya belum ada gimana nih gitu ke depannya gitu, karena kayaknya mungkin kemarin Pak Erik atau PSSI lagi fokus dulu ke timnas senior kan, maksudnya ke yang udahlah yang urgensi dulu gitu di lini belakang gitu kan, yang selama ini sejak Sintayong masuk bahkan ya, kayaknya fokusnya Sintayong itu benar-benar memperkuat lini belakang dulu gitu, barisan pertahanan dulu gitu, diperkuat sama dia, baru ntar mengarah ke depan. sektor berikutnya. Nah, kalian optimis gak nih kayak Kevin Dix atau mungkin nanti pemain baru yang akan datang bakal main di jeda internasional bulan depan atau nanti tahun depan? Kan baru main lagi baru Maret kan? Siapa? Kayak Kevin Dix atau mungkin ada nama baru
Kalau Kevin Dix Pak Erik tuh waktu di acara waktu itu dia selesai acara apa gitu gue lupa, sempat di doorstop juga tuh sama wartawan ditanya soal peluang Kevin Dix ini gitu. Pak Erik sih bilang akan coba dikejar apa namanya tuh buat main Bulan November November. nanti lawan Jepang sama Arab. Arab Saudi. Cuman kalau memang nggak terkejar ya nanti di next bulan Maret kalau nggak salah, Maret. bulan Maret. Jadi ditargetkan Maret tapi diharapkan November bisa main Tapi ya. biasanya kejutan. Tapi penuh kejutan Erick Thohir. Bukan kejutan, dia udah tahu tapi dia ngomongnya jauh-jauh itu. Ya, Kata kita- gua Iya gitu. Itu kan minggu depan ada sidang. Pelantikan. minggu depan kan ada Oh, pergantian, iya. kita nggak tah tuh apa dinamika seperti apa kan. Dinamikanya biar Kita bisa belum aja tahu. ya kan lebih cepat kayak gitu kan. Lebih cepat atau lebih lambat kita nggak tahu. Tapi bisa digeruduk netizen kalau dilambat-lambatin. Ya itu makanya Masih ada waktu sebulan ya kan. makanya Pak Erik bilangnya gitu kan ya kita usahakan November kalau nggak bisa ya Messi udah sebenarnya berapa minggu langsung ya kan langsung terdaftar. masih Pak Jokowi gitu. Gampang Ya, Kan Pak ini Prabowo Pak udah Pak di Prabowo IG juga PSSI. gila bola ya kan. ya kita lihat nanti lah. Terus kalau misalnya tadi kan belakang udah, kiper udah, striker udah, nih posisi gelandang ada kan nih nama-nama yang baru, karena gua denger kayak si Jairo itu Jairo gimana itu sih? ya Iya. nama barunya. Gimana tuh? Lo ada info gak? Jairo belum ada Belum ada perkembangan lagi perkembangan sih. sih. Oh tempat dibantai ya kemarin ya? Ya, ya waktu siapa? Kevin Dix juga Gua seperti dibantah. bantah kan. Jadi ya penuh Kejutan. misteri lah. Balik lagi PSSI ini elemen of surprise-nya banyak. Dia gak mau kecolongan dulu sama wartawan. Jadi biar senyap operasi senyap lah tahu ada. Karena bocorannya yang pure benar-benar mengurus pemain keturunan ini Pak Erik langsung yang terjun langsung ke lapangan. Salut tuh buat Pak Erik. Tapi ngomongin Pak Erik nih, ini menarik nih. Pak Erik ini kan sekarang jabatannya Menteri BUMN. Ya, Nah di pekan akan depan akan kita nggak tahu nih kira-kira dia mau masih jadi menteri apa enggak. Kalau dia nggak jadi menteri atau ubah posisi menteri, kira-kira berpengaruh gak ke PSSI? Karena gue ngeliat nih kayak di PSSI itu banyak ditunjang nih sama BUMN. Ya iya dong. Gua nggak bilang Hah? apa perusahaan-perusahaan BUMN ya kan? Ya kayak liga aja baru seorang BUMN. ya sebenarnya sih Nah, lu gimana? Pak Erik ini kan orang bisnis ya kan. Nah, Maksudnya apa yang dia pegang ini harus menghasilkan kayak gitu kan. Nah rata-rata emang BUMN ini jadi sponsor kan di event-event olahraga kan, terutama sepak bola ya kan. Kalau menurut gue sih nggak ada pengaruh ya, karena hype-nya timnas lagi meningkat. Otomatis kalau hype timnas meningkat, otomatis sponsor itu bakal datang sih kayak gitu. Kalau timnas dijeblok ya sponsor pasti juga mikir-mikir 2 kali 3 kali ya kan, karena mungkin tiketing bakal drop penjualan kalau ngedrop timnasnya. Kalau misalnya lagi hype, tiketing pasti juga tinggi terus gitu. lu Jadi Kin, nggak ada pengaruhnya. gimana Kin? Ya udah ya, udah disiapin lah mungkin plan-plan kayak gitu. Apa namanya tuh Betul. soal liga dan timnas sekarang banyak disupport sama perusahaan-perusahaan BUMN yang dimana kebetulan Pak Erik Menteri BUMN gitu ya. Ya Pak Erik mungkin udah nyiapin juga lah Plan up kemungkinan- kayaknya. berbagai kemungkinannya. Bahkan mungkin juga apa namanya itu kalau Pak Erik masih di kabinet ya meskipun misalnya nggak di posisi yang sama gitu, ya mungkin masih bisa juga gitu karena kan kalau rumor-rumornya kan Investasi. enggak Menteri BUMN juga masih temennya Pak Erik lah gitu, jadi Oh, ya iya. harusnya aman lah gitu. Bener. Sekarang kita ini deh. Ini kayaknya gua ngawal nih gitu. Gak apa-apa Kemana dong. nih? Kan soalnya yang bahas bola itu nggak berkaitan dengan politik lah. Aduh itu siapa tuh? Sebenarnya berkaitan lah. Terus nextnya berarti kita pas Sinitek kita belum bertanding lawan Cina. Nah, lu ngeliat dengan pemain-pemain yang akan datang, apakah ada kemungkinan kita bisa lolos ke Piala Dunia atau jalur lolos langsung atau putaran keempat? Lo Kalau gua sih karena kan target Sintayong itu menang lawan Cina kandang-tandang, menang lawan Bahrain tandang-kandang. Sisanya imbang kecuali lawan Jepang ya. Jepang itu bukan target sih, bukan pesimis juga sih. Kita realistis lah kayak gitu. Mungkin kalah lawan Jepang tapi jangan pakai skor yang
marginnya besar ya kan. Misalnya 2-0, 2-1 kayak gitu kan. Dan sisanya ya imbang gitu. Bahkan bisa ngambil kemenangan ketika lawan Australia. Targetnya sih itu. Yo, optimis gak? Kalau optimis, gue sih masih optimis untuk posisi 4 besar ya. Di jalur nanti playoff kayak gitu masih optimis. Kalau misalnya Ngeliat keadaan sekarang ya nanti menang lawan Bahrain gitu kan. Terus misalnya nanti di bulan November nih lawan Jepang misalnya kita realistisnya kalah. Terus lawan Arab kita bisa curi poin di GBK. Ya kan, entah itu seri atau minimal kita syukur-syukur bisa menang ya kan. Lawan Australia kita juga curi poin di Sydney ya kan. Itu entah kita menang atau seri. Terus lawan Bahrain harus menang di GBK karena kemarin Bahrain kita dirampok. kurang ajar. Kan gimana kan? Apa tadi Pak Erik kan ngomongnya 15 poin ya. Nah, gimana tuh? Ya kan pokoknya targetnya itu masih 15 poin belum direvisikan, artinya berapa lagi 12 poin kan? 12 poin. Sisa 12 Tinggal poin. 4 kemenangan doang. Ya 12 poin. Apa namanya itu sisa 7 laga kan. Dia tuh udah ngitung-ngitung tuh kemarin. Dia matematisnya bagus. Dia udah ngitung tuh apa namanya itu. Pokoknya taruhlah Cina menang 2 kali nih. Berarti sisa berapa? 6. Sisa 6. Bahrain 1 di GBK 9. Lawan Bahrain menang lagi. 9 lagi kan. Nah, 3 ini ya diharapkan Pak Erik bilang mudah-mudahan bisa ngambil dari Arab. Kalau karena ngeliat kemarin kita main di mana? Di Arab. Main di Arab juga ya. Seharusnya bisa menang lah itu. Ya siapa tahu kalau di kandang kan tambah dukungan. Ini 15 poin ini lolos langsung apa peringkat 4 sih? Peringkat 3-4. Kayaknya peringkat 3 dah. Peringkat 3. Bukan lolos langsung. Bukan lolos. 15 poin itu. Karena Jepang ini dia nargetin di selesai November ini dia harus menargetkan lolos langsung, udah nggak kekejar poinnya. Jepang. Iya benar-benar. Ini ya. Mereka udah ya udahlah nggak usah mikirin nih kualifikasi lagi, tinggal mikirin Piala Dunia nanti gitu mungkin. Levelnya beda ya. Nanti ya mudah-mudahan pemain yang akan didatangkan Perik kualitasnya lebih bagus daripada yang ada sekarang. Kita juga nggak masalah ngeliat Jaic di bangku cadangan asal penggantinya lebih jago kan. Kita doakan saja yang terbaik, semoga Indonesia akan ke Amerika. Ya. Siap-siap bikin visa. Siap-siap bikin visa. Kanada apa Meksiko? Tergantung grup. Ya. Kita doakan. Kan dekat lah, jalur darat aja. Ya, Ya kan? Siap-siap aja bikin visa ya kan. Ya, kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Apa kita tinggal di Kanada aja? Biar jadi kontributor. Kalau Indonesia lolos beritanya banyak. Ya, kita terlalu melantur nih. Kita sudahi saja, kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan nih poin Indonesia sudah 15 poin. Dadah.